Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Di sini saya sendiri, Amanda Augustin, dan ada teman-teman saya, yaitu ada Novita Karoma, Najwa Hanuni Hapi, dan Salsabila Sukandar. Di sini saya akan menjelaskan nilai pelanggan. Nilai pelanggan atau nilai yang dipersepsikan pelanggan merupakan selisih antara manfaat atau benefit yang diterima pelanggan dengan biaya kos yang dikeluarkan pelanggan untuk mendapatkan manfaat tersebut. Dengan kata lain, nilai pelanggan berkaitan dengan proses memberi dan menerima yang dialami oleh pelanggan. Di sini ada nilai pelanggan sama dengan manfaat dikurangi biaya. Dan juga ada membangun nilai kepuasan loyalitas pelanggan. Di sini ada gambar sebagai berikut, yaitu nilai saat ini plus nilai masa depan sama dengan nilai masa depan, yaitu sebagai pelanggan pusat laba. Dan juga ada perbandingan organisasi tradisional dan organisasi modern. Di sini ada gambar sebagai organisasi tradisional dan organisasi modern yang berorientasi pada pelanggan. Dan di mana organisasi tradisional itu manajemen puncak, manajemen menengah, orang-orang garis depan, dan pelanggan. Sedangkan organisasi modern yang berorientasi pada pelanggan yaitu ada pelanggan, orang-orang garis depan, manajemen menengah, dan manajemen puncak. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu ada kualitas produk, harga, pelayanan, aksesibilitas, faktor emosional, dan reputasi. Kualitas produk itu apa sih? Yaitu kualitas produk yang ditawarkan dapat mempengaruhi nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Harga yaitu harga pokok. Layanan juga memainkan peran penting dalam menentukan nilai pelanggan. Sedangkan pelayanan itu pengalaman pelanggan selama interaksi dengan perusahaan, termasuk pelayanan juga dapat mempengaruhi nilai pelanggan. Aksesibilitas yaitu memudahkan akses terhadap produk atau layanan juga dapat mempengaruhi nilai pelanggan. Faktor emosional itu sebagai aspek emosional seperti kepercayaan, kenyamanan, dan pengalaman berharga juga dapat mempengaruhi nilai pelanggan. Reputasi perusahaan dan merek juga dapat mempengaruhi nilai pelanggan loh. Selanjutnya, nilai pelanggan. Apakah yang dimaksud nilai pelanggan? Nilai pelanggan atau customer value adalah tolak ukur pelanggan yang memberikan penilaian baik dari sisi pelayanan, kualitas produk atau jasa, ataupun kemudahan untuk mendapatkan produk. Nah, di nilai pelanggan ini ada namanya customer value, yaitu ada 4. Yang pertama loyalty, yang kedua benefit, yang ketiga vice, yang keempat satisfaction. Selanjutnya, cara menciptakan nilai pelanggan, yaitu ada 5. Yang pertama, memahami pelanggan, memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menciptakan produk yang berkualitas. Menciptakan produk yang berkualitas dapat memberikan pengalaman berbelanja yang positif. Yang ketiga, memudahkan proses pembelian. Memudahkan proses pembelian dan menawarkan pengalaman berbelanja yang positif. Yang keempat, mengedukasi pelanggan. Mengedukasi pelanggan tentang produk atau layanan yang ditawarkan seperti melalui webinar, seminar, artikel tutorial, dan demonstrasi produk. Yang kelima, menawarkan keuntungan di luar harga. Menawarkan keuntungan di luar harga seperti kemudahan penggunaan, akses layanan pelanggan, konsultasi, atau keuntungan lainnya. Selanjutnya, manfaat terciptanya nilai pelanggan. Menciptakan nilai pelanggan dapat memberikan manfaat bagi bisnis antara lain. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan mengetahui kebutuhan dan preferensi pelanggan, bisnis dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas akan lebih loyal terhadap perusahaan dan cenderung membeli produk atau layanan dari perusahaan tersebut kembali. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan. Menciptakan nilai pelanggan dapat membantu bisnis menetapkan harga yang lebih tinggi, membangun diferensiasi, menumbuhkan kesetiaan pelanggan, menumbuhkan pasar, dan membantu ekuitas pelanggan.
Yang terakhir, yang keempat, menciptakan reputasi yang baik. Pelanggan yang puas akan cenderung merekomendasikan bisnis ke orang lain sehingga meningkatkan reputasi perusahaan di masyarakat. Selanjutnya, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi pasca pembelian terhadap alternatif pilihan yang menghasilkan hasil yang sama atau melebihi harapan pelanggan. Pelanggan secara keseluruhan ditentukan oleh ekspektasi perbandingan harga kinerja yang dirasakan ekspektasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama ada kualitas produk, merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepuasan pelanggan karena produk berkualitas cenderung membuat pelanggan puas dan kembali membeli produk tersebut. Yang kedua ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang responsif, ramah, dan efisien juga berperan penting dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada harga. Penetapan harga yang sesuai dengan nilai produk dan layanan yang diberikan juga dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kemudian yang keempat ada kemudahan akses mendapatkan barang. Kemudahan dalam mendapatkan produk atau layanan juga dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Selain itu, faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan meliputi strategi pemasaran yang tepat, tingkatkan loyalitas pelanggan, dan mendengarkan umpan balik pelanggan untuk perbaikan. Yang selanjutnya, cara menciptakan kepuasan pelanggan. Yang pertama, menjaga kualitas produk. Menjaga kualitas produk merupakan langkah penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menerima pendapat pelanggan. Menerima saran, kritik, dan keluhan dari pelanggan merupakan hal yang wajar dalam dunia bisnis. Usahakan untuk tetap berpikiran terbuka dan menerima masukan dari pelanggan. Yang ketiga ada memberikan pelayanan yang terbaik. Memberikan pelayanan yang terbaik dengan cepat tanggap dalam memberikan solusi kepada pelanggan juga merupakan cara efektif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, berada dekat dengan pelanggan. Berada dekat dengan pelanggan dan menerima saran serta keluhan dari mereka juga merupakan cara efektif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, untuk mencapai kepuasan pelanggan, sebuah bisnis dapat mengukur tingkat kepuasan pelanggan dan mengatasi keluhan serta menerima saran dan meningkatkan kualitas pelayanannya, menawarkan harga yang kompetitif, dan mengadakan promosi yang menarik. Selanjutnya, manfaat terciptanya kepuasan pelanggan. Yang pertama, mendapatkan lebih banyak penjualan atau meningkatkan penjualan. Pelanggan yang puas dengan produk atau layanan yang diberikan akan membeli kembali produk yang disediakan oleh perusahaan atau bisnis tersebut. Hal ini dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan. Kemudian meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas dengan produk atau layanan yang diberikan seringkali menjadi pelanggan setia dan merekomendasikan perusahaan tersebut kepada orang lain. Kemudian meningkatkan posisi merek di pasar. Kepuasan pelanggan yang baik dapat memperkuat posisi merek di pasar dan memberikan kesan positif bagi perusahaan. Selanjutnya meningkatkan harmonisasi hubungan antara bisnis dengan pelanggan. Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan konsumen. Perusahaan dapat menciptakan kepuasan pelanggan yang selanjutnya dapat membantu dan dalam membangun loyalitas pelanggan dan citra bisnis yang positif. Selanjutnya ada pengertian loyalitas pelanggan. Loyalitas merupakan kunci keberlangsungan bisnis yang ditunjukkan dengan loyalitas dan kepercayaan pelanggan untuk menjadi pelanggan bisnis yang diatur. Dengan kata lain, loyalitas pelanggan akan ditunjukkan dengan membeli produk berulang kali, percaya diri dalam mendukung mereka dalam hubungan, dan tidak cepat beralih ke permainan bisnis rupa lainnya. Di sini ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan faktor utama yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yang kedua, kualitas produk atau layanan. Kualitas produk atau layanan juga memainkan peran penting dalam membentuk komitmen pelanggan terhadap merek, toko, atau pemasukan. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan pelanggan terhadap merek, toko, atau pemasukan juga merupakan faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yang keempat, promosi. Faktor promosi juga dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan karena promosi yang efektif dapat mempengaruhi perilaku
perilaku pembelian pelanggan. Yang terakhir itu ada harga. Harga produk atau layanan juga dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan karena harga yang bersaing atau sesuai dengan nilai yang dirasakan oleh pelanggan dapat meningkatkan loyalitas. Di sini ada 7 cara menciptakan loyalitas pelanggan. Yang pertama, memberikan layanan yang baik terhadap pelanggan. Menawarkan pelayanan yang memuaskan seperti penjelasan fitur dan manfaat produk. Yang kedua, kualitas produk yang baik. Memberikan produk atau layanan yang berkualitas tinggi untuk memenuhi harapan pelanggan. Yang ketiga, adanya program loyalitas pelanggan. Mengadakan program loyalitas pelanggan yang menawarkan manfaat seperti diskon, reward, atau program penggunaan yang menarik. Yang keempat itu ada meningkatkan kepercayaan. Membangun kepercayaan dengan pelanggan dengan transparansi dan kejujuran dalam berbagai aspek bisnis seperti harga, produk, atau promosi. Yang kelima itu ada bangun hubungan lebih dekat. Membangun hubungan yang erat dengan pelanggan melalui interaksi yang baik, respon yang cepat, dan penghargaan yang khusus. Yang keenam, memasang harga kompetitif. Menawarkan harga yang kompetitif untuk menjaga loyalitas pelanggan dan menghalangi pembelian kepada pesaingan. Yang terakhir itu mengedepankan kejujuran dan transparansi. Menjaga integritas bisnis dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pelanggan tentang harga, produk, kebijakan, dan promosi yang tersedia. Selanjutnya, ada manfaat terciptanya loyalitas pelanggan. Di sini ada pendapat yang stabil. Pelanggan yang loyal cenderung berbelanja secara konsisten dari sebuah bisnis yang dapat membantu menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil dan dapat diandalkan dalam jangka panjang. Yang kedua, menghemat biaya. Mendapatkan pelanggan baru bisa jadi lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga itu peningkatan penjualan. Pelanggan yang loyal cenderung membeli lebih banyak produk atau layanan dari sebuah bisnis dan lebih cenderung mencoba penawaran yang baru. Yang keempat, promosi dari mulut ke mulut. Pelanggan yang puas dan loyal cenderung merekomendasikan merek atau produk kepada calon pelanggan yang dapat membantu meningkatkan visibilitas dan reputasi. Yang kelima itu ada peningkatan kepercayaan dan loyalitas. Pelanggan yang loyal cenderung lebih mempercayai suatu merek, cenderung memanfaatkan kesalahan kecil atau ketidaksempurnaan dan tetap setia bahkan dalam menghadapi persaingan yang ketat. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan saling berhubungan satu sama lain. Sebuah produk dikatakan mempunyai nilai yang tinggi di mana pelanggan apabila mampu memberikan kualitas, manfaat, dan pengorbanan yang semisal mungkin semakin baik nilai bagi pelanggan yang diberikan oleh perusahaan, maka pelanggan semakin merasa puas terhadap produk tersebut. Hal ini berarti nilai bagi pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mencegah perputaran pelanggan, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan dan meningkatkan reputasi bisnis. Nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Artinya, semakin baik nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan terhadap produk yang ada, maka semakin tinggi pula tingkat loyalitas pelanggan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.